Yang lain. Ya, seperti yang tadi di awal itu, saudara telah membacakan ya Parita Manggala. Nah, kita kan tidak mau cepat-cepat bablas pergi ke alam lain, berpulang ke alam lain. Ya. Makanya kita butuh manajemen diri. Karena manajemen diri ini ya diperlukan untuk diri kita supaya ya saat kita hidup sekarang di mana yang namanya hidup itu perubahan selalu terjadi dan tidak terduga-duga, ya senang susah sudah biasa. Tapi ya kita kan kadang-kadang tidak ya tahu juga. Dan kita kadang-kadang juga tidak selalu siap menghadapi perubahan. Kalau perubahan yang ke arah yang baik-baik, kemajuan barangkali ya itu diharapkan. Tapi perubahan ke arah yang tidak kita inginkan, ya yang tadi kita singgung, masa pandemi, ini seolah-olah kok sekarang ya berbeda dengan masa normal ya. Ya, sekalipun masa normal itu setiap hari juga pasti ada orang yang meninggal. Tapi kalau sekarang masa pandemi coba, ya orang yang meninggal itu begitu banyak, ya karena terpapar oleh COVID. Dan itu tidak dilihat apakah itu orang kecil, ya orang besar, orang sangat besar, ya, pejabat atau rakyat jelata, tidak ada ampun. Kalau sudah kena COVID, ya ini, dan ternyata cepat sekali. Ya kita melihat pemandangan seperti ini. Maka inilah kita harus berhati-hati. Berhati-hati kita menjaga ya komunikasi, hubungan atau ya hal-hal yang berkaitan dengan keluar, dan kita juga menjaga ke dalam diri. Artinya kita jangan sampai mengalami krisis diri, kurang percaya diri, kita terlalu khawatir, terlalu takut, terlalu cemas, terlalu paranoid. Kita juga tidak mengalihkan atau mengarahkan pada hal-hal yang baik. Memang sulit, ya. Tadi kan di depan sulit untuk melakukan kebaikan di masa krisis. Tapi ya kita cobalah, karena tidak ada sesuatu yang sulit manakala kita bisa melakukannya, kita bisa mengerjakannya. Jadi ya kita jalani saja, ya. Karena memang ya kehidupan ini kita tidak bisa meminta. Ya, kita tidak bisa meminta kan? Kita meminta ya dunia harus begini, harus begitu. Atau kita juga meminta siapa? Ya. Hidup kita ini aman-aman saja, sehat-sehat saja. Kita tidak sakit. Ya kita tidak bisa meminta untuk tidak sakit. Tapi dengan cara kita menjaga diri. Ya, dan kita memperhatikan kebutuhan fisik dan kebutuhan mental kita, karena kita tidak hanya kebutuhan fisik saja, tapi kebutuhan mental kita. Nah, salah satunya diskusi damai ini kan kebutuhan mental, kebutuhan batin, aharamana, yaitu kebutuhan batin. Ini sangat perlu sekali. Nah, ini saya puji, judulnya diskusi Dhamma. Ya. Kalau di tempat lain Dhamma Sakaca, ya sama ya. Tetapi ini lebih konteksnya diskusi, itu kalau diskusi kan umum ya. Masyarakat kita, saudara-saudara, itu
kurang begitu tertarik diskusi. Coba saja, diskusi apa saja itu kurang tertarik. Ya. Kecuali diskusi ngomongin orang gitu. Ngomongin orang, wah paling senang. Kalau sudah ngomongin kejelekannya orang itu paling senang. Tapi itu bukan diskusi, itu namanya. Memperbincangkan rasanya orang itu bukan diskusi. Diskusi itu adalah ya mengungkapkan hal-hal yang positif, hal yang baik. Sekalipun kadang-kadang orang itu dalam diskusi juga melontarkan hal-hal yang memang aneh. Ya. Hal-hal yang aneh. Itu dilontarkan kadang tidak ya logik, ya, tidak rasional dalam tema diskusi. Ya apa sajalah. Ya, saya tidak perlu kasih contoh. Ya, tetapi kalau orang mau diskusi itu masih baik loh, karena orang masih mau mengeluarkan pendapat. Karena barangkali kemampuan orang, ya, pemikiran orang sebatas itu, maka ya yang keluar dalam diskusi keluarnya yang kayak gitu-gitu, yang nyeleneh. Tapi ya nggak apa-apa, kita hargai. Daripada yang kebanyakan orang atau masyarakat kita itu sukanya menghujat. Atau andai kata dia tuh ya senang dengan cerita, tapi cerita-cerita yang mistik. Orang kita tuh senang cerita-cerita yang mistik. Paling senang. Nah ini saya mau kasih contoh. Contohnya misalnya ada di satu kota, ya kota mana lah, kota Bro juga boleh lah. Lalu ada rumahnya itu rumahnya tua, lalu orang dari mulut-mulut mengatakan ini rumah hantu. Senang kan dengar cerita itu? Oh rumah hantu, dibicarakan di mana-mana. Lah tahu dari mana rumah hantu? Memang ada yang lihat hantu. Tanpa diselidik, orang begitu percaya kalau itu rumah hantu. Nah, kita suka cerita-cerita yang seperti itu. Cerita-cerita yang tahyul, yang mistik, yang tidak logik, yang tidak bisa dimasukkan akal sehat kita. Jadi artinya pengetahuan di bawah tahyul, pengetahuan di bawah mistik. Tapi beda dengan orang barat. Orang barat itu pengetahuan di atas mistik dan tahyul. Karena apa? Tidak percaya begitu saja. Nah, maksudnya seperti itulah cara berpikir Buddhis. Jadi jangan cepat percaya dan ikut cerita-cerita orang aja. Jadi kalau orang mengatakan itu rumah hantu. Nah, kalau orang barat, kalau dikatakan rumah hantu, lalu kirim orang-orang ahli ilmu antologi, ya, ilmu ya tentang ya manusia, budaya dan lain-lain. Kirim ilmu kimia, fisika, kirim ilmu apalagi ya perbintangan atau apalah untuk menyelidiki. Ahli-ahli selidiki di situ. Benar enggak rumah itu ada hantunya? Dilihat dari sisi keilmuan. Nah, kalau sampai mentok enggak ketemu, nah baru mengatakan, oh itu rumahnya Gendarwo atau Yaka. Itu karena apa? Sudah mentok secara ilmu pengetahuan. Ya. Tapi ilmu pengetahuan dulu. Ya. Kalau sudah mentok baru. Nah kita tidak. Kita kadang-kadang mendengar ya, orang cerita ini itu percaya. Membicarakan orang lain percaya saja. Oh iya, malah mengatakan benar itu. Benar sekali sih dia memang begitu. Jadi gampang membenarkan, gampang menghujat. Itu
itulah kalau orang itu tidak menggunakan akal sehatnya, orang terbiasa diskusi. Nah, apalagi ini adalah diskusi dhamma. Bagus sekali. Jadi memang dalam Buddhis mengajarkan diskusi dhamma. Karena itu membuat akal dan sehat kita menjadi sehat. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak para Bapak Ibu sekalian agar supaya kita bisa menggunakan alat, anggaplah manajemen diri itu alat alat untuk melihat ke dalam, untuk mengatasi krisis ke dalam, juga krisis yang dipengaruhi dari luar, eksternal maupun internal. Maka saya memberikan metode atau cara untuk mengatasi itu dengan perenungan. Perenungan yang membantu apasena dhamma, yaitu perenungan yang membantu. Perenungan terhadap apa? Perenungan sebelum menggunakan. Nah, makanya kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang biasa membaca parita, itu kan merenungkan kan? Merenungkan. Nah, kalau para bhikkhu juga merenungkan. Merenungkan jubah yang dipakai, tempat tinggal, merenungkan makanan. Dengan perenungan itu, orang bisa mensyukuri. Orang dengan perenungan itu, orang itu bisa waspada terhadap pikirannya. Jadi, ketika seseorang itu lagi senang, mungkin rumahnya baru, yang merenungkan mau tidur, tempat tidur, tempat ini hanyalah sebagai sarana untuk beristirahat. Lalu pakaian ini juga sebagai sarana untuk supaya tidak digigit nyamuk dan lain-lain. Supaya terlihat indah, boleh sajalah. Nah, makanan itu hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan terbebas dari penyakit. Sekalipun makanan juga bisa menjadi penyakit tapi artinya merenungkan makanan ini sekedar mengurangi rasa sakit, bisa terbebas dari lapar dan untuk pertahanan hidup dan lain-lain. Merenungkan seperti itu. Kalau para bhikkhu merenungkan 4 kebutuhan pokok, itu bisa membuat orang menjadi puas. Kalau orang puas terhadap apa yang dipunyai, orang menjadi tidak pikirannya kacau karena puas dengan kebutuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, perenungan sebelum menahan penderitaan seperti sakit. Jadi merenungkan sebelum sakit atau saat sakit sebelum muncul, merenungkan saya akan mengalami sakit dan saya belum mengatasi sakit. Jadi ketika sakit pun masih bisa waspada, bisa menahan diri, bisa menahan emosi, tidak kehilangan jati dirinya. Siapa aku, siapa diriku. Itu masih bagus. Yang ketiga, perenungan menahan diri. Ketika yang namanya orang hidup itu kan ada godaan. Kalau pria katanya godaannya wanita, di luar rumah. Lalu wanita godaannya pria. Kenapa wanita berdandan? Nah, ada yang asumsinya itu berdandan untuk suaminya. Tapi kenapa ketika di rumah kok malah sembrah-sembroh, artinya malah tidak pernah kelihatan rapi, tidak kelihatan indah, cantik. Tapi malah ketika keluar rumah, begitu pakaiannya yang bagus dipakai, lalu kemudian aksesorisnya dipakai. Nah,
ya warna, apa semualah, muka dan bibir semuanya. Nah, nah itu kan memancing orang lain untuk jadi tertarik. Nah itu menahan godaan. Jadi kalau kita merenungkan ya diri supaya apa bisa ya mengatasi godaan-godaan ya, atau godaan ya macam-macam ya, makanan, wah makanannya enak ya, nah, kemudian tidak puas-puas ya, macam-macam godaan. Tapi penggodanya itu bukan setan ya. Saya tidak salahkan setan ya, penggodanya ya sesungguhnya pikiran kita sendiri. Ya, bisa mengatasi hal itu semua, maka tentunya direnungkan, itu akan membuat kita tidak kacau pikirannya, tidak terbawa ke hal-hal nafsu dan menginginkan lebih banyak, lalu mengumbar keinginan-keinginan dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, perenungan sebelum mengurangi. Mengurangi apa? Ya, mengurangi serakah, mengurangi benci. Jadi merenungkan. Ya, jadi ya kalau seseorang itu merenungkan, ya gimana, wah nanti saya jadi serakah, ya sudah saya secukupnya merenungkan, saya perlu secukupnya, saya jangan sampai menjadi orang yang serakah, jangan sampai menjadi orang yang benci, dengki, dan lain-lain. Makanya kan, ya di dalam parita kan tentunya kita sudah sering mengucapkan perenungan. Semoga saya bebas dari membenci dan didengki. Semoga saya bebas dari menyakiti dan disakiti, dan seterusnya. Nah ini dalam Dika Nikaya Patika Waga 236 itu disebutkan demikian. Kita perlu merenungkan hal-hal yang sederhana, tetapi itu tentu baik kalau kita lakukan. Nah, Sang Bhagawa dalam Samyutta Nikaya 626, 627 menyatakan, seorang yang kokoh dalam moralitas, bijaksana, dan mengembangkan pikiran serta kebijaksanaan. Ya, jadi mengembangkan pikiran, ya pikiran-pikiran yang baik, ya tentunya kebijaksanaan seseorang, ya apakah biku atau umat, ya yang tekun, berlatih dan waspada, yang mampu mengurai kekusutan. Jadi sebenarnya pikiran yang krisis itu pada masa krisis pikiran kita, ya berarti kita itu sebenarnya adalah pikiran yang kusut. Tahu kusut? Kayak benang kusut itu loh. Wah, gak jelas itu ujung pangkalnya benang kusut. Jadi kalau kita itu mengembangkan pikiran-pikiran baik, kebijaksanaan, ya tadi yang pertama memiliki moral yang baik, ya, kita itu bisa mampulah untuk menguraikan kekusutan. Ya, kesutan harus diurai supaya tidak tambah kusut lagi. Bagi mereka yang nafsu dan kebencian bersama dengan kebodohan telah dihapuskan, ya, terutama para arahanta, ya, para suci, dengan noda yang dihancurkan, bagi mereka kekusutan telah benar-benar terurai. Penutupnya saya ingin bercerita, ya. Pada waktu Guru Agung Sang Buddha Gotama sedang bersembayam di Sawati. Kemudian datanglah seorang Brahmana, kaya raya,
tapi lusuh, pakaiannya lusuh dan usang, mendatangi Sang Bagawa. Dan Sang Bagawa biasanya dalam menerima baik siswa para biku dan umat, kemudian menyapa dan berkata, "Mengapa Brahmana engkau begitu lusuh, berpakaian jubah usang?" Lalu Brahmana itu menjawab, "Guru Gotama, keempat putraku dihasut oleh istri mereka, telah mengusirku dari rumah." Nah ini dia. Jadi punya menantu, nah, kemudian anaknya mengusir dari rumah. Lalu Guru Agung Sang Buddha Gautama setelah mendengar itu, lalu mengatakan, "Baiklah Brahmana, ini saya kasih syair penuntun diri. Ini bagus banget syairnya. Ini ada di Samyutta Nikaya. Bagus sekali, bisa dipakai nih yang pernah diusir dari anak-anaknya yang jahat. Jadi orang tua yang pernah diusir dari anak-anaknya yang jahat, boleh dipakai nih syair penuntun ini." Sang Buddha mengatakan, "Nanti kamu bacakan syair ini di depan anak-anakmu, menantumu, dan orang-orang yang sedang berkumpul banyak." Nah, syairnya seperti ini. "Mereka yang kelahirannya membuatku gembira dan keberhasilannya sangat kuinginkan dan kubanggakan, karena dihasut oleh istri mereka, mengusirku keluar seperti anjing mengusir babi. Anak-anak jahat itu sesungguhnya berniat, barangkali berniat baik, tetapi kalah dengan istrinya. Nah itulah kalau punya istri yang menghasut, hati-hati kalau beli istri, jangan istri yang menghasut suami, jangan istri yang cawo atau raksesi, itu istri menghasut. Anak-anak jahat ini sesungguhnya berniat, walaupun mereka menyayangiku dengan kata ayah, ayah sayang, dan lain-lain lah barangkali ya. Mereka adalah siluman dalam samarannya sebagai anak untuk meninggalkanku ketika aku sudah tua. Jadi maksudnya anak-anak itu meninggalkan Brahmana tua itu. Bagaikan seekor kuda tua yang tidak berguna, dijauhkan dari makanannya. Demikian pula ayah tua itu dijauhkan dari anak-anaknya, meminta makanan dari rumah yang lainnya. Tongkat yang kegunakan lebih berarti, lebih baik bagiku daripada putra
putraku yang tidak patuh. Gitu. Karena tongkatku bisa mengusir kuda liar atau sapi liar atau anjing liar. Dalam gelap ia berjalan, tongkat berada di depan. Di tempat yang dalam ia memberikanku sebagai pegangan. Maksudnya tongkat itu berkat kekuatan yang ramah dari tongkat ini, aku tak tersandung, tidak jatuhlah. Aku dapat berdiri dengan tegak. Kira-kira syairnya seperti itu. Nah, ceritanya setelah mendengar syair itu, anak-anaknya berubah total. Yang tadinya yaitu durhaka atau tidak patuh, akhirnya ayahnya itu ya dihormati lagi, dicintai lagi, kemudian juga dipenuhi segala kebutuhannya. Dan ayahnya ceritanya dengan praktik dhamma mencapai ya kemajuan batin, ya mencapai kesucian, ya karena menjadi pengikut Sang Buddha. Nah, sebagai yang terakhir, simpulannya dengan pemahaman dan perenungan seseorang melihat makna dan tujuan hidupnya, kokoh dalam moral dan bijaksana. Kebijaksanaan yang terus dikembangkan di dalam diri, disertai ketekunan, kesabaran, waspada, dapat mengatasi krisis diri, yakni kekusutan yang tiada pernah berakhir. Dengan memiliki kewaspadaan, niscaya seseorang bisa menghadapi perubahan dan kenyataan hidup sebagaimana mestinya. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.